Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kembali lagi ke kelasnya Ibu Norma. Kali ini kita akan membahas tentang portofolio digital menggunakan media Google Sites. Ikuti terus yuk langkah-langkahnya. Pada laman Google, silakan pilih Google Sites. Dalam beranda Google Sites, banyak terdapat template-template yang bisa kita gunakan untuk membuat portofolio digital. Sedangkan di bawah ini adalah proyek foto digital yang pernah kita buat. Contoh-contoh templatenya, ini untuk contoh template yang umum, dan yang sebelah sini adalah contoh template untuk pendidikan. Baik, kita akan coba salah satu template yang sudah tersedia. Misal kita pilih yang ini. Nah, di sini ini tampilan template yang bisa kita gunakan. Jika ada yang ingin kita edit, kita bisa edit. Ini kita ganti dulu namanya, nama filenya menggunakan nama kita. Ya. Kemudian di sini ada tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk mengisi portofolio digital kita. Ya, tuh ada banyak sampai ke bawah, silakan di scroll. Nah, di sini ada halaman dan ada tema. Sisipkan bisa menyisipkan tulisan, gambar, link atau file di dalam drive. Dan di sini ada beberapa kotak-kotak masukan untuk konten-konten yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian ada halaman itu berisi sub-sub halaman nanti yang akan kita ubah, ya. Misalnya beranda ini kita ubah menjadi namanya About Me, ya, kita ganti, itu langsung berubah tampilannya. Nah, ini layanan ini kita rubah menjadi misalnya Jelajah Lampung. Misalnya kita akan menggambarkan daerah Lampung, ya, mengenalkan daerah Lampung. Nah, yang sub menu berikutnya jelajah ekonomi, karena ini mata pelajaran ekonomi, ya. Jadi kita akan mengenalkan mata pelajaran ekonomi kepada publik. Nah, untuk sub menu yang lain jika tidak digunakan bisa kita hapus saja. Selanjutnya, jika sudah diganti sub-sub menunya, baru kita isi. Kita isi sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada halaman depan About Me ini berarti semua tentang kita. Ini akan menggambarkan biografi kita, mengenalkan diri kita, prestasi apa yang telah kita capai, dan lain-lain. Ya, contoh misalnya tampil cantik ini akan kita rubah menjadi nama kita misalnya, ya. Karena ini kan portofolio digital kita. Kita blok boleh, kita hapus langsung bisa. Diganti menjadi Norma SA. Oke. Terus yang di bawahnya juga, tulisan di bawahnya boleh apa? Silakan diganti dengan tulisan yang menggambarkan portofolio digital kalian. Misalnya saya tulis catatan kecil seorang pendidik. Oke, jika sudah, ini bisa kita ganti-ganti hurufnya, kita kecilkan, kita besarkan, kita ganti warna hurufnya, bisa, ya, menggunakan tombol-tombol yang ada di atasnya, tombol editing yang ada di atasnya. Oke, kita ganti itu tulisannya agar lebih cantik. Nah, selanjutnya, nah ini untuk merubah warna tulisan, saya rubah menjadi warna biru misalnya, ya. Oke, untuk gambar background di belakangnya bisa dirubah nggak? Bisa juga dong. Kita rubah menggunakan, nah ini ada pilihannya. Fotonya kita klik, ada pilihan upload, pilih. Ya, kalau upload berarti ambil dari komputer kita atau dari HP kita. Kalau pilih berarti ambil gambar dari internet, ya. Silakan kalian sesuaikan saja. Jika sudah punya gambarnya berarti pilih yang upload, ya. Oke. Nah, ini kita ganti menggunakan gambar yang ada di laptop saya. Dan ini bisa kita sesuaikan juga bentuk gambarnya, mau sampul, spanduk besar, spanduk itu gambarnya mengecil tuh, atau hanya judul. Kalau hanya judul biasanya tulisannya saja. Nah, seperti ini. Kita pilih yang spanduk kecil aja, ya. Oke. Jika sudah ke bawah, nah ini
Ini ada template yang sudah disediakan, jika tidak kita gunakan bisa kita hapus, atau kalau kita gunakan berarti kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi portofolio digital kita ya. Ini kita ganti, misal kita tulis quote ya. Oke, terkadang jatuh itu perlu untuk mengetahui siapa yang mengulurkan tangan dan siapa yang bertepuk tangan. Oke. Setelah itu kita blok, kita ganti bentuk hurufnya, kita ganti ukuran hurufnya. Selanjutnya kita rapihkan, kita sisipkan. Misal kita akan tambahkan gambar, sebelahnya ada tulisan yang menggambarkan biodata kita, maka kita ambil kotak dan tulisan yang ada di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri, kemudian kita drag ke tempat dimana kita akan meletakkan biodata dan foto tadi ya, sampai ke klik semuanya kotaknya, baru kita drag masukkan ke tempat yang akan kita tuju. Kemudian kita tambahkan gambar, pilih gambar berarti ambil dari laptop kita. Misal kita pilih gambar yang ini, kemudian kita sisipkan ya, kita atur gambarnya sesuai dengan, kemudian kita tulis biodata yang akan kita ketikkan di sini, misalnya my biodata, kita atur tulisan, bentuk huruf, kemudian paragrafnya. Kemudian di sini kita tulis nama, alamat identitas kita lah ya. Soalnya ini kan portofolio digital. Berarti di sini akan menggambarkan tentang identitas diri kita. Ya, nama, telepon dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita tambahkan link media sosial, kita pilih foto atau Google Gambar ya, kita pilih icon yang akan kita gunakan, Instagram, WA, kemudian masukkan linknya, link media sosial ya, masukkan YouTube, pilih ikonnya, kemudian sisipkan, masukkan linknya, link Facebook, cari icon Facebook, sisipkan, jika kurang nanti ada tambahkan link media sosial. Kemudian jika sudah oke, kita lebarkan, kemudian dia otomatis ke tengah. Selanjutnya jika ingin merubah gambar pada template, kita klik titik 3, pilih ganti gambar, pilihannya adalah upload atau pilih ya. Jika upload berarti yang ada di komputer, pilih berarti yang tersimpan di internet, baik di Drive, Google Gambar maupun dari mana. Nah ini misalnya ngambilnya dari internet atau dari ini ya. Kemudian titik 3, ulangi lagi, ganti gambar, pilih upload atau pilih. Begitu seterusnya ya jika ingin mengganti gambar pada template. Selanjutnya kita ganti kata-katanya, sesuaikan dengan gambar atau foto atau video atau lainnya ya, sesuaikan. Misalnya ini pendidik, ibu ganti, yang ini kita ganti dengan prestasi yang diraih atau prestasi yang dicapai atau prestasi saja lah. Nah ini yang lain misalnya hobi. Selanjutnya kita akan mengganti tulisan ini ya, kita ganti dengan tulisan yang menggambarkan diri kita. Jika sudah, kita scroll lagi, kita koreksi. Selanjutnya kita pilih
carousel gambar misalnya. Jadi beberapa gambar dimasukkan, nanti gambarnya akan slide dia bentuknya. Kita pilih gambar, minimal 2 gambar ya yang dipilih pada carousel gambar. Minimal kita pilih, terserah mau dari Drive, tautan, Google Gambar atau foto. Misalnya dari Google Gambar ya, kita pilih prestasi misalnya, kita cari ya, kita pilih beberapa, kemudian kita sisipkan. Tadi ada di bawahnya ada bacaan sisipkan ya, kemudian ini kita taruh, letakkan gambarnya di tengah misalnya. Nah, kita tambahkan teks, diklik aja kotak teks ya, kemudian di drag ke dalam ke sebelah kiri. Ini kita tambahkan teks sesuai dengan gambar ini, misalnya prestasi yang dicapai. Oke, kalau sudah kita tempatkan di tengah. Selanjutnya kita akan mengedit submenu lanjutan, yakni jelajah Lampung. Artinya di sini kita akan mengenalkan adat istiadat daerah Lampung. Artinya konten yang ada di sini nanti terkait adat istiadat Lampung ya. Ini kita ganti gambarnya, kita cari, telusuri, misalnya khas daerah Lampung itu tapis. Oke, kita cari tapis ya. Kita ambil gambarnya dari Google Gambar ya, kemudian pilih. Nah, otomatis dia akan berubah background gambarnya. Oke, jika sudah, tulisannya kita ganti, misalnya kita ganti apa nih, jelajah Lampung ya, jelajah Lampung. Kita rapihkan, ganti ukuran huruf, ganti huruf, bisa melalui kotak edit yang ada di atasnya ya. Jika sudah rapi, kemudian nah ini daftar layanan, kalau mau dipakai kita ganti tulisannya, misalnya tulisannya apa yang terkait daerah Lampung. Nah, ini tentang Lampung misalnya. Nah, di sini mau dikasih tulisan yang mengenalkan daerah Lampung, boleh, misalnya Lampung adalah provinsi apa-apa-apa, boleh, silakan ya. Silakan diteruskan. Selanjutnya di bawahnya misalnya kita pakai gambar ini, berarti gambarnya juga kita ubah yang ada kaitannya dengan provinsi Lampung ya. Misalnya kita ubah, selanjutnya kita akan rubah tulisan ini menjadi semua hal tentang adat istiadat daerah Lampung. Misalnya di sini pakaian adat Lampung ya. Nah, kemudian kita tambahkan gambar pakaian adat. Kita cari di komputer ya, Google Gambar berarti ya. Kita pilih pakaian adat, kita sisipkan. Nah, jadi ketika ini kita buka, panahnya kita buka ke bawah, itu akan muncul gambar pakaian adat Lampung. Perawatan kuku begitu juga, kita akan ganti menjadi tarian daerah Lampung misalnya ya, tarian daerah Lampung. Kemudian kita tambahkan YouTube yang ini, kita tambahkan videonya asalnya dari YouTube. Kita cari tarian daerah Lampung ya, sebentar. Kita ambil contohnya, kita pilih. Oke, selanjutnya yang bawah juga kita rubah, misalnya menjadi makanan khas Lampung atau makanan khas daerah Lampung. Kita tambahkan juga gambarnya, gambar tentang makanan khas misalnya, gambar saja ya, gambar tentang makanan khas daerah Lampung. Kita cari di Google Gambar, makanan daerah Lampung. Oke, misalnya kita pilih pindang nih ya. Oke. Nah, jika sudah dirasa sudah, kita lanjut. Kita cek lagi
Jika sudah, kita lanjut ke submenu selanjutnya ya. Kita cek lagi. Nah, jika sudah semua, misalnya sudah semua, kita publikasikan ya. Misalnya sudah semua, kita publikasikan, kita ganti namanya. Misalnya norma SA atau tentang norma SA atau apalah, terserah nama kalian. Kemudian publikasikan. Sudah dipublikasikan. Sudah dipublikasikan nanti. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian ingin mengedit kembali, jika sudah publikasikan kembali, maka akan muncul seperti ini. Ada draft sebelum dipublikasi, sebelum diedit, dan yang dipublikasikan saat ini yang sudah diedit, yang ada perubahannya. Tetap ya. Kemudian selanjutnya kita klik editor, harus meninjau perubahan ya. Jadi kita tinjau dulu nanti perubahan. Kalau misalnya kita edit, terlanjur dikumpulkan nih tugasnya. Nah, kemudian ada yang mau diedit, edit lagi nggak apa-apa. Kemudian nanti ditinjau dulu perubahannya udah bener apa belum, baru publikasikan ulang. Linknya tetap sama ya, linknya tidak berubah, linknya tetap sama. Link itu nanti yang akan kita taruh di tempat pengumpulan tugas ya. Kita taruh di tempat pengumpulan tugas. Nah, ini linknya. Kita salin link, kemudian kita beralih ke form pengumpulan tugas. Seperti itu saja. Nah, ini untuk tampilan, ini untuk meninjau ya sebelum dipublikasikan. Nanti orang akan melihatnya seperti ini ya. Ini tampilan laptop. Ini di bawah, sebelah kanan bawah itu ada tampilan handphone, tampilan tablet, tampilan laptop. Jadi kita bisa melihat ketika portofolio digital kita dibuka melalui apa, itu tampilannya akan seperti itu. Dan ini media sosial akan terhubung dengan media sosial kita langsung ya. Ini submenu jelajah Lampung, bisa kita lihat tampilannya akan seperti ini yang akan dilihat oleh orang ya. Selanjutnya jelajah ekonomi, ini belum kita rubah ya. Nanti silakan kalian rubah disesuaikan dengan materi ekonomi yang kalian pelajari. Ini bentuk tampilan jika dilihat dari handphone. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Kita rubah. Ini tampilan jika dilihat dari tablet ya. Dan ini tampilan ketika dilihat dari laptop. Gimana? Udah bisa buat portofolio digitalnya? Portofolio digital bisa menjadi sarana promosi diri sebagai lulusan SMK untuk dapat bersaing di dunia kerja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.